Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan nama Bapak sendiri, Itep Sohibuddin. Bapak selaku kesantrian di Pondok Pesantren Ar-Raudhah yang akan membacakan tata tertib dan peraturan bagi seluruh santri-santriah di Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Tata tertib dan peraturan seluruh santri-santriah di Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Ketentuan umum yang dimaksud dengan tata tertib adalah perangkat peraturan yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh pelaksana tata tertib, yaitu para santri. Dalam hal ini peserta didik madrasah Pondok Pesantren Ar-Raudhah, pimpinan pelaksana harian yaitu pengurus yayasan, pimpinan pondok pesantren dan kepala madrasah yang bertugas mengkoordinir aktivitas kerja pengawas dan membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawas adalah para pembantu kepala madrasah. Siapa saja itu? Para wakil pimpinan pondok pesantren, kemudian wali kelas, para guru, para asatid, wali santri, putra dan putri, karyawan yayasan pondok Al-Hasan Galumpit yaitu Ar-Raudhah, dan seluruh staf. Kemudian kewajiban pengawas, apa saja kewajiban pengawas? Yaitu mengawasi tata tertib dan pelaksana jalannya peraturan. Kemudian orang tua atau wali peserta atau wali murid mempunyai hak dan kewajiban dalam menegakkan tata tertib madrasah Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Kemudian peraturan yang selanjutnya, pakaian seragam peserta didik di pondok pesantren. Apa saja yang harus dipakai dan apa saja yang harus ditinggalkan? Yaitu pakaian seragam kegiatan. Yang pertama, pakaian seragam yang digunakan oleh peserta didik atau para santri putra dan putri pada kegiatan resmi seperti apa saja? Seperti pengajian umum bulanan, yaitu muhadharah bulanan, kegiatan yasinan dan marhaba, pelaksanaan sholat Jumat dan lain-lain. Memakai pakaian yang seragam yang telah ditentukan. Yang kedua, pakaian seragam yang digunakan oleh peserta didik atau para santri putra pada kegiatan resmi seperti pengajian umum bulanan, muhadharah umum bulanan, kegiatan yasinan dan marhaba dan lain-lain. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. Jadi para santri putra memakai pakaian yang sudah ditentukan. Apa saja? Yaitu muhadharah, pengajian bulanan di minggu kedua. Yang selanjutnya, pakaian harian. Kalau yang tadi pakaian bulanan, sekarang pakaian harian. Yang pertama yang harus dipakai yaitu yang digunakan untuk sehari-hari berupa pakaian yang sesuai dengan ketentuan. Harus kriterianya sopan, menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Yang kedua, pakaian yang sehari-hari yang harus dipakai yaitu pakaian yang digunakan bukan pakaian kelompok tertentu dan atau memuat tulisan-tulisan dari kelompok tertentu serta tidak mengandung tulisan yang mengandung unsur sara. Mau pakaian kaos yang kelompok ataupun kelompok bola, kelompok geng apa saja itu tidak diperbolehkan, yang unsur kelompok-kelompok maupun membawa unsur sara. Kemudian pakaian olahraga. Seluruh peserta didik ketika berolahraga wajib menggunakan pakaian olahraga sesuai ketentuan madrasah Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Jadi olahraga itu tidak sembarangan memakai, tetapi harus memakai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh pondok. Kemudian yang selanjutnya, yang tadi pakaian, sekarang rambut, kuku, make up dan aksesoris. Peserta didik putri, ini khusus buat putri. Yang pertama, rambut tidak terurai sehingga keluar dari jilbab dan tidak
dicat atau dicat, ya, tidak dipikok ataupun diwarna. Jadi putri tidak boleh terurai sampai kelihatan keluar dari kerudung dan tidak dicat. Kemudian yang kedua, kuku dipotong pendek dan tidak dicat, ya. Jadi kuku para santri putri tidak boleh dalam keadaan panjang, bahkan tidak boleh dicat atau diwarna. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak bermake up dan memakai perhiasan yang berlebihan. Jadi para santri putri tidak boleh bermake up berlebihan, bahkan memakai perhiasan seperti gelang, cincin, dan sebagainya. Yang keempat, tidak bertindik. Ya, tidak bertindik ini artinya bertindik di luar ketentuan. Kalau putri mungkin ditindik di telinga. Kalau ditindik ada yang di hidung ataupun di mana, itu dia tidak diperbolehkan. Selanjutnya, tidak bertato. Ya, itu ketentuan pondok bahwa semua santri tidak boleh bertato ataupun bergambar. Selanjutnya, peserta didik putra. Yang tadi putri, sekarang putra, apa saja ketentuannya? Rambut dipotong rapih. Tidak menyentuh alis mata, artinya tidak melebihi mata, alis mata. Kemudian telinga, tidak boleh sampai melebihi telinga. Kemudian serta tidak dicat ataupun dipikok ataupun diwarna. Itu tidak boleh buat putra. Yang kedua, kuku dipotong pendek dan tidak dicat. Sama seperti putri, kuku dalam keadaan pendek dan tidak diwarna atau dicat. Yang ketiga, tidak memakai aksesoris seperti apa saja, yaitu gelang, kalung, anting, rantai, dan lain-lain. Bahkan cincin pun tidak boleh. Itu aksesoris yang tidak boleh dipergunakan, dipakai oleh putra. Yang selanjutnya, yang keempat, tidak bertindik. Tidak bertindik telinga dan yang lainnya. Dan tidak bertato. Bahkan badan pun tidak boleh bergambar atau ditato. Kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren. Waktu kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren adalah pagi hari, dimulai pukul 4.30, yaitu pada dini hari, sampai jam 6 pagi. Itu kegiatan di pagi hari. Untuk sore sampai malam hari dimulai pukul 16 atau jam 4 sore sampai pukul 21.30 sampai setengah 10, diselingi dengan istirahat. Kedua, peserta didik yang datang terlambat boleh masuk dan mengikuti kegiatan belajar mengajar apabila mendapat izin dari guru piket dan guru mata pelajaran. Jadi peserta didik yang terlambat boleh masuk ruangan apabila ada izin dari piket, bahkan dari guru mengajar. Yang ketiga, apabila peserta didik berhalangan hadir, wajib memberikan surat izin dari orang tua atau wali santri dan surat keterangan dari dokter bagi yang sakit yang ditujukan kepada wali kelas. Jadi bagi santri yang pulang sakit dan tidak bisa mengikuti pelajaran pesantren, maka wajib harus memberikan surat keterangan dari dokter. Apabila santri yang sakit di pesantren, maka harus menyertakan surat dari wali santri yang ada di Kobong. Yang keempat, peserta didik yang meninggalkan jam pelajaran atau kampus pesantren harus seizin wali santri, guru piket, dan guru mata pelajaran. Jadi para santri yang akan meninggalkan pondok dan keluar pondok harus keadaan izin dari siapa? Dari wali santri, guru piket, dan guru mata pelajaran. Yang kelima, setiap peserta didik wajib mengikuti seluruh mata pelajaran dengan ketentuan: 1. Kehadiran minimal 90% dari setiap mata pelajaran yaitu yang diikutinya. Jadi bagi santriah wajib hadir mengikuti kehadiran dalam pelajaran minimal 90%. Harus diikuti. Kemudian menyelesaikan tugas dan ulangan yang diberikan oleh guru. Kunjungan, perizinan, dan perpulangan peserta didik di asrama. 1. Kunjungan. Waktu kunjungan adalah 1 bulan sekali. Ya. Jadi santriah
harus ketentuan yang harus dikunjungi itu dalam ketentuannya 1 bulan sekali, yaitu pada hari Ahad, minggu kedua. Jadi orang tua boleh mengunjung ke pondok putra-putrinya di hari Minggu, di minggu kedua, yaitu sebulan sekali, pada pukul 8 sampai pukul 16, yaitu pada pagi hari jam 8 sampai jam 4 sore. Dan tidak mengganggu kegiatan peserta didik di pondok pesantren Ar-Raudhah. Selanjutnya mengunjung melapor ke bagian keamanan, dan setelah mengisi daftar tamu akan diantar ke ruangan tamu aula madrasah pondok pesantren. Jadi orang tua tibanya di pondok jangan dulu menemui anaknya, tetapi harus mengisi daftar hadir, melapor kepada keamanan, kepada satpam, baru diantarkan ke ruangan. Kemudian pengunjung berbusana sopan dan menutup aurat. Ya. Bagi pengunjung yang akan mengunjungi para santrinya harus menentukan, harus memakai pakaian yang sopan dan menutup aurat. Kemudian para pengunjung senantiasa menghormati peraturan yang berlaku di madrasah atau di pondok pesantren. Jadi para pengunjung bukan sekedar menutup aurat dan berbusana sopan, tapi harus mentaati seluruh aturan yang ada di pondok pesantren Ar-Raudhah. Kemudian pengunjung tidak mengunjungi peserta didik pada jam kegiatan belajar mengajar atau jam efektif berlangsung. Jadi para pengunjung, orang tua, saudaranya ataupun yang lainnya tidak boleh mengunjungi peserta didik atau santri-santriah pada jam pelajaran, pada jam efektif berlangsung. Seterusnya, pada pengunjung tidak memberikan atau meminjamkan barang-barang elektronik kepada peserta didik atau kepada santri pada saat kunjungan seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Jadi ketika berkunjung ke pondok tidak boleh menitipkan bahkan memberikan barang-barang elektronik. Selanjutnya, pengunjung atau orang tua santri tidak masuk ke kamar peserta didik, gitu. Tidak boleh, hanya diberikan atau bertemu di tempat khusus, tidak boleh mengunjungi kamar peserta didik. Selanjutnya, para pengunjung senantiasa mentaati tata tertib madrasah pondok pesantren Ar-Raudhah. Jadi para pengunjung senantiasa mentaati seluruh aturan yang ada di pondok. Selanjutnya, syarat kunjungan telah melunasi pembayaran syahriah, yaitu atau bayar bulanan berjalan yang dibuktikan dengan menunjukkan kwitansi pembayaran atau bukti transfer bank. Jadi syarat untuk mengunjungi para santri-santriah yang ada di pondok harus menyertakan kwitansi dari bagian keuangan yayasan, baru bisa menemui peserta didik. Selanjutnya, perizinan. Perizinan hanya berlaku untuk hal tertentu yang bersifat sangat penting dan darurat. Jadi peserta didik boleh diizinkan ketika ada masalah atau bersifat sangat penting dan darurat, itu boleh diizinkan oleh pihak pondok. Pada setiap perizinan dicatat pada buku biru dan membawa surat izin keluar lingkungan kampus Ar-Raudhah yang diberikan oleh petugas. Jadi kepada para santri, kepada putra-putri, maka harus menyertakan, harus ditulis di buku biru ketika ingin berpulang atau izin dari kampus Ar-Raudhah. Selanjutnya, perizinan yang berlaku adalah hasil keputusan dari koordinasi antara wali santri, guru piket, dan kepala madrasah atau pimpinan pesantren. Jadi ada ketentuan ketika berizin harus melewati para wali santri, guru piket, sampai ke pimpinan. Itu baru boleh meninggalkan pondok. Setiap peserta didik yang izin keluar kampus wajib memakai pakaian dan identitas khusus. Seperti apa? Putih, baju putih yang panjang sampai lengannya panjang, dan celana rok hitam panjang atau pakaian seragam ponpes. Jadi bagi putra pakaiannya panjang, putih, ke bawahnya hitam panjang. Bagi putri rok hitam panjang dan pakaian seragam ponpes. Selanjutnya, petugas atau siapapun tidak melayani perizinan melalui telepon. Jadi bagi siapapun, wali santri,
tidak diperkenankan untuk meminta izin untuk pulang santrinya melewati telepon, tetapi harus langsung datang ke pihak pondok. Selanjutnya, setiap orang tua diminta untuk saling mengerti dan kerjasama apabila petugas tidak memberikan izin putra-putrinya karena ada kegiatan di madrasah pondok pesantren. Jadi para wali santri atau wali murid harus bisa bekerja sama, harus bisa memahami apabila anaknya tidak diizinkan karena ada kegiatan yang berlangsung di madrasah. Yang selanjutnya, perpulangan. Perpulangan masa peserta didik, perpulangan massal peserta didik dilaksanakan dalam 3 bulan sekali, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah diatur oleh pengurus madrasah pondok pesantren Ar-Raudhah. Jadi santriyah boleh pulang 3 bulan sekali yang sudah ditentukan oleh yayasan. Selanjutnya, pada setiap perpulangan peserta didik wajib dijemput dan didampingi oleh orang tua santri. Jadi setiap perpulangan massal santri tidak boleh pulang sendiri, tetapi harus didampingi dan dijemput oleh orang tuanya. Selanjutnya, perpulangan peserta didik di luar jadwal dan ketentuan yang telah diatur oleh pengurus madrasah atau pondok akan dicatat pada buku biru dan diwajibkan membawa surat izin pulang yang diberikan oleh petugas serta dikenakan biaya administrasi yang dibayarkan pada saat perpulangan kepada petugas dan dijemput didampingi oleh orang tua peserta didik. Kemudian larangan apa saja yang harus ditinggalkan oleh para santri, yaitu pertama, keluar dari kelas saat pergantian pelajaran kecuali waktu istirahat. Jadi yang dilarang oleh para santri keluar dari kelas jam pelajaran efektif, keluar tanpa izin kecuali pada jam istirahat. Selanjutnya, meninggalkan pelajaran atau kampus, madrasah dan pondok pesantren pada jam efektif tanpa izin atau guru, piket atau wali santri. Itu dilarang meninggalkan pelajaran kecuali ada izin dari guru piket dan wali santri. Selanjutnya, dilarang mengotori lingkungan madrasah pondok pesantren berupa coret-coret di dinding, membuang sampah sembarangan atau hal lain yang tidak semestinya. Itu dilarang. Coret-coret di tembok, kemudian mengotori ruangan, buang sampah sembarangan. Selanjutnya, memasukkan teman orang lain tidak mukim ke dalam asrama tanpa izin. Jadi, dilarang kepada santri yang mukim di pondok pesantren ini tidak boleh mengundang atau mendatangkan temannya ke pondok. Selanjutnya, menyelenggarakan kegiatan tanpa sepengetahuan atau izin pengurus madrasah pondok pesantren. Dilarang kepada seluruh santri mengadakan kegiatan yang sifatnya massal ataupun berkelompok tanpa ada izin dari pihak pesantren. Kemudian merusak barang inventaris madrasah ataupun pondok, yaitu tidak boleh merusak fasilitas yang ada di pondok. Selanjutnya, merusak, menghilangkan, mencuri, memakai tanpa izin, yaitu atau gosok barang-barang yang milik orang lain. Ya, tidak boleh merusak, menghilangkan atau mencuri barang orang lain, bahkan memakai tanpa izin, itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, membawa dan menyimpan kendaraan bermotor di madrasah pondok pesantren. Jadi para santri atau santriah tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan motor ataupun sepeda ataupun alat transportasi yang lainnya ke pondok. Selanjutnya, santri tidak boleh membawa HP, membawa laptop dan barang elektronik lainnya kecuali untuk peserta didik yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan madrasah pondok pesantren. Jadi para santri tidak boleh diperkenankan untuk membawa HP, laptop atau alat elektronik yang lainnya kecuali dibutuhkan oleh santri tersebut yang ada izin dari pihak madrasah atau sekolah atau pesantren yang lainnya atau lembaga yang lainnya, baru diperbolehkan. Selanjutnya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas
asusila, menyinggung perasaan orang lain. Dilarang kepada seluruh santri mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, ataupun asusila, pelecehan kepada temannya, ataupun bully yang bisa menyinggung perasaan orang lain, itu dilarang. Selanjutnya, berpacaran atau berkholwat. Jadi kepada santri atau santriah tidak diperbolehkan, bahkan dilarang untuk berpacaran di dalam kampus. Selanjutnya, merusak nama baik madrasah pondok pesantren, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Jadi kepada seluruh santri, santriah tidak diperbolehkan, bahkan dilarang merusak nama baik pondok atau mencemarkan nama baik pondok pesantren Ar-Raudhah. Selanjutnya, membuat keonaran baik di dalam madrasah pondok pesantren atau di luar madrasah pondok pesantren. Jadi dilarang untuk mengadakan atau membuat keonaran baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Selanjutnya, membawa rokok dan atau merokok di dalam lingkungan madrasah pondok pesantren atau di luar madrasah pondok pesantren. Jadi kepada seluruh santri dilarang membawa rokok ke dalam kampus, bahkan merokok di dalam kampus ataupun di luar pondok pesantren yang ketahuan merokok. Itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, memeras atau mengompas teman atau orang lain. Jadi tidak diperkenankan atau dilarang kepada santri untuk merampas atau meminta secara paksa kepada temannya. Selanjutnya, menganiaya teman atau orang lain di lingkungan madrasah pondok pesantren. Jadi kepada seluruh santri, laki-laki maupun perempuan, dilarang untuk menganiaya temannya, bahkan membuli atau mencemarkan nama baik. Selanjutnya, berkelahi atau membuat keributan dan kekacauan dalam bentuk apapun. Ya, selain berkelahi, tidak diperkenankan atau dilarang berkelahi atau membuat keributan di dalam kobong atau kampus Ar-Raudhah. Selanjutnya, membawa senjata tajam. Seperti apa? Senjata api, petasan, atau bahan peledak dan sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran dan pendidikan. Petasan, senjata tajam, pisau, golok, atau yang lainnya yang akan membahayakan kepada orang lain dan dirinya. Selanjutnya, memakai, menyimpan, mengedarkan obat terlarang. Ya. Seperti apa? VCD porno, bacaan porno, dan sejenisnya yang dilarang. Ya. Tidak diperbolehkan untuk menyimpan barang-barang tersebut. Selanjutnya, menjadi anggota simpatisan kelompok terlarang. Jadi kepada seluruh santri dilarang untuk mengikuti organisasi apapun selain yang ada di pondok pesantren Ar-Raudhah. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami, dijalankan, bahkan ditinggalkan yang dilarangnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.